Selamat bergabung kembali di kelas beban pesawat terbang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai WN balance gitu ya, yaitu masalah beban dan juga nanti masalah weight and balance nya gitu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan sampaikan dulu, yaitu tentang weight groupnya. Jadi apa saja itu harus tahu ya, sebelum ke WN balance nya harus tahu grup dari beban itu apa saja gitu ya. Oke. Jadi ada istilahnya airframe structure. Airframe structure ini seperti sayap, ekor, kemudian pada bagian fuselage, landing gear, nacelle, bidang kendali ya. Jadi itu termasuk ke dalam istilah airframe structure gitu ya. Grupnya airframe structure. Kemudian untuk propulsion group. Nah, propulsion ini yaitu bagian engine atau bagian mesinnya. Kemudian bagian yang berhubungan dengan instalasi dan pengoperasian, fuel system, perlengkapan thrust reservoir. Nah, itu propulsion group. Nah, kemudian ada lagi di sini kita kenal operational items, seperti personelnya, kemudian perlengkapan dan suplai yang dianggap perlu untuk suatu operasi, gitu ya. Kemudian ada istilah payload, semua jenis muatan ya, penumpang, bagasi, kargo ya. Jadi saya kira tidak asing lagi dengan istilah payload ya. Jadi itu. Kemudian sistem, di sini ada fluida sistem tertutup ya, hidrolik, oil gitu ya. Kemudian total fuel, semua bahan bakar ya, mulai dari taxi, flight, kemudian nanti ada reserve juga. Oke, itu tadi untuk grup dari W-nya. Kemudian sekarang kita akan mengenal istilah berat pada suatu pesawat ya. Jadi ada istilah-istilah tertentu ya. Dan ini saya sampaikan, saya kira penting ya, dan sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai grupnya, sehingga kita untuk belajar istilah ini akan lebih mudah gitu ya. Istilahnya apa saja di sini? Dari pihak manufaktur ini ada istilah ya, manufacturer empty weight. Jadi berat seluruh struktur ya, airframe structure, termasuk nanti struktur mesin, berat fluida yang dibutuhkan oleh sistem, yaitu hidroliknya gitu ya. Itu kita kenal dengan WME, kita singkat WME. Kemudian ada istilah ini MTW. Jadi MTW itu apa? WME tadi ditambah dengan WFEQ. Jadi di sini kepanjangannya adalah Fixed Equipment Weight ya. Apa saja itu? Seperti avionik, kemudian juga ada radar, EBU, oil, dan lain sebagainya ya. Di situ untuk MTW-nya. Sekarang sampai ke airliner-nya, ini ditambah dengan kru ya. Jadi istilah MTW tadi kita singkat dengan WE ya. Kemudian ada istilah WOE, operasional MTW. Jadi di sini WE ditambah W crew ya. Jadi selain fuel dan juga pilot. Jadi belum ada fuel, belum ada pilot itu ya. Itu kita kenal dengan istilah operasional MTW gitu. Kemudian dari sini ada istilah WDO, masih dari airliner itu.
ada istilah dry operating weight, yaitu tadi operasional MTW tadi ditambah dengan customer service-nya ya. Jadi ditambah customer service ini yang dimaksud seperti catering, newspaper atau perlengkapan galley ya. Gitu. Jadi WDO setiap pesawat berbeda gitu. Kemudian nanti ada istilah zero fuel weight, WZFW ya. Itu adalah tadi operasional empty weight ditambah payloadnya ya. Kalau operasional tadi di situ ya, kita lihat ini adalah plus kru ya, tapi tanpa fuel ya, tanpa fuel dan payload ya. Jadi kalau nanti operasional empty weight itu ditambah dengan payloadnya, kita kenal dengan zero fuel weight ya, gitu. Jadi kalau zero fuel berarti tanpa fuel ya, tanpa fuel. Tapi ada krunya, ada pilotnya gitu ya. Kemudian ada istilah maksimum zero fuel weight, kemampuan pesawat untuk menerima beban ketika tidak ada fuel, baik di tangki fuselage maupun di wing. Itu ya. Kemudian untuk sampai di customer ini ada istilahnya pilot weight ya. Jadi zero fuel weight tadi dikurangi WDO. Kemudian atau lebih mudahnya ya, pilot ya tadi berat penumpang ditambah bagasi serta kargo itu ya. Jadi itu beberapa istilah di dalam pesawat itu ya. Jadi Anda harus mengerti dulu ya, apa itu manufacturer weight, kemudian sampai nanti pada operating empty weight sama nanti zero fuel ya, macam-macam ya tadi ya, itu harus paham dulu. Oke, istilah pada pesawat ya, berat pesawat. Nah sekarang di sini juga pada saat atau pada setiap fase pesawat terbang itu juga ada istilah beratnya. Misalkan pada saat taksi di sini ya, ada istilah MTW atau MRW ya, maksimum taxi weight ya, maksimum ram weight, berat maksimum yang dapat ditahan pesawat saat taksi gitu ya. Itu jadi itu. Kemudian pada saat take off ada MTOW ya, maksimum take off weight, berat maksimum yang dapat ditahan pesawat saat lepas landas. Nah, untuk nilai MTW itu akan lebih besar dari MTOW ya. MTOW itu untuk operating empty weight-nya ditambah WF ya, ditambah WPL ya, fuel dan payload-nya. Jadi WOE termasuk WDO juga ada gitu ya. Kemudian pada saat landing juga ada istilahnya maksimum landing weight gitu ya. Kemudian gross weight itu berat total pesawat pada setiap operasi ya. Jadi memang pada setiap operasi itu punya berat totalnya berapa gitu, setiap satu ada berat total pesawatnya. Oke, sekarang kita ke weight and balance ya. Tadi sudah mengenal grup dari weight-nya itu apa, kemudian istilah-istilah weight-nya itu apa. Sekarang kita ke weight and balance, karena untuk belajar weight and balance ini harus tahu dulu jenis-jenis weight-nya ya, dari grup sama istilahnya gitu. Nah, ini sekarang kita akan belajar mengenai yang pertama tentang WAB ini, weight and balance ya, kita singkat WAB. Harus tahu dulu tentang aircraft arms, weight and moments gitu ya. Di sini ada gambar pesawat ya, gambar pesawat. Kemudian di sini ada datumnya ya, letaknya di leading edge of wing. Jadi datum itu sebagai titik
acuan ya, titik acuan. Kemudian nanti di sini titik atau garis ya, bisa jadi posisi acuannya itu ya. Nah, ini kalau di belakang dari sini, dari datumnya ya, atau sebelah kanan atau belakang ya, ini kita kenal sebagai positive arm, lengan ya. Kemudian yang sebelah kiri atau depan itu negative arm gitu. Nah, ini untuk kesepakatan ya, kita kesepakatannya bahwa searah dengan jarum jam itu positif gitu ya. Ya, jadi kesepakatan itu emang kesepakatan ya, sebenarnya tergantung ya. Jadi mau kesepakatannya bagaimana, mau dibuat yang searah jarum jam itu positif atau negatif ya, tergantung kesepakatan. Tapi memang harus konsisten ya. Jadi kita di sini untuk mata kuliah ini adalah searah jarum jam itu adalah positif itu ya, harus itu dulu, konsisten dulu. Jadi untuk ketentuan itu, berdasarkan ketentuan itu kita bisa lihat untuk W-nya positif negatif ya. Jadi W positif negatif harus paham dulu. Biasanya W itu adalah arahnya ya berlawanan dengan lift ya, lift ke atas, W-nya ke bawah. Nah, itu acuannya sebagai W positif ya, artinya sewajarnya bagaimana arah W itu gitu ya. Nah, oke, dengan W-nya positif, arm-nya positif, artinya di sini ya. Jadi W-nya sana, maka momennya akan searah jarum jam positif gitu kan. Kalau W-nya positif, arm-nya negatif, berarti di sini kita putar berlawanan arah dengan jarum jam, berarti negatif. Kalau W-nya negatif ya, negatif, kemudian arm-nya positif, berarti kalau negatif ya biasanya ke bawah, ini ke atas, kita putar berarti berlawanan arah dengan jarum jam ya, jadi negatif. Kalau nanti W-nya negatif, arm-nya negatif ya, ini ke atas, kemudian kita putar, jadinya searah jarum jam positif ya. Ini di sini nose up nya yang positif, kemudian yang negatif nose down gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian di sini untuk contohnya ini ada moment of radio located of the datum. Jadi ini letaknya armnya di sini ya, ini dari datumnya itu 80 inch ya, dengan weight-nya 5 pounds gitu. Maka untuk momennya ya, itu karena ini di sini datumnya ya, ini ada di sebelah belakang datum, kita putar ya. Jadi dari sini kita putar sini, itu searah dengan jarum jam, jadi nanti tandanya positif itu ya. 5 dikalikan 80, 400 inch pounds itu. Kemudian tentukan berat di lokasi A agar berat A dan B setimbang terhadap CG itu. Jadi di sini ini yang A ya, ini yang B. Nah, di B itu beratnya 900 pounds, jaraknya terhadap datum 70, di sini yang A 90. Jadi nanti ditentukan di sini supaya setimbang itu berat di A itu berapa gitu ya. Nah, kita hitung dulu untuk beratnya di A ini, di B ini ya 900 kali 70 ya 63.000 ya, 63.000 in pound. Nah, sama sebenarnya ya, kalau ini untuk menjadi 63.000, maka nanti di sini untuk beratnya adalah 700 pound gitu ya. Nah, yang kita perhatikan sekarang untuk momennya itu yang A kemana ya, yang B kemana ya, positif atau negatif. Yang di sini dulu, ini kan arahnya force-nya begini ya, kemudian ini datumnya. Nah, ini kita putar, berarti nanti searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kesepakatannya adalah positif. Kalau di sini ini ya, kita putar di sini karena di sini datumnya, berarti berlawanan arah dengan jarum jam negatif gitu ya.
Ini momennya beda arahnya, tetapi untuk setimbang memang tadi dibutuhkan di situ sigma momennya sama dengan 0. Jadi di sebelah kiri 63.000, di sebelah kanan juga 63.000 dengan arah yang berbeda, sehingga nanti di situ diciptakan sistem yang setimbang ya, dengan sigma momennya sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan CG, center of gravity, nah ini secara umum rumusnya adalah total momen dibagi total W gitu ya. Kalau ini diketahui di contoh soalnya ada A, B, C dengan berat masing-masing. Kemudian juga datumnya sudah diketahui ya. Ini datumnya di sini, kemudian AM-nya masing-masing diketahui, maksud saya gitu ya. AM-nya diketahui dengan datumnya di sini, maka kita bisa menghitung nilai CG-nya ya. Kita hitung dulu untuk masing-masing momen dulu, baru nanti total ya. Jadi untuk menghitung di sini ya, W-nya saya kira 100 positif ya. AM-nya kalau di sebelah kanan ini juga positif, tinggal dikalikan saja ya. Jadi nanti juga akan searah dengan jarum jam, artinya nanti momennya juga positif semuanya. Nah, kalau sudah dihitung masing-masing untuk momen ABC, ini kita total 44.000 dan untuk total W-nya 400. Sehingga kalau kita hitung CG-nya 44.000 dibagi 400 gitu ya, ada 110. Jadi CG-nya dari 110 inch dari datum gitu. Nah, di sini gitu ya. Itu CG-nya. Gitu. Oke, kemudian kita akan lihat ya, di sini CG ini kita jadikan sebagai datum baru ya. Ya, jadi kalau kita jadikan sebagai datum baru, ini datum lama di sini ya. Dan datum baru itu jaraknya adalah 110 dari datum lama. Nah, sehingga nanti kita hitung jaraknya masing-masing dari jadi untuk A ini kita hitung, A, B, C ini AM-nya kita hitung dari datum baru ini ya. Untuk A jaraknya -60, untuk B -20 dan C plus 40 ya. Karena kita lihat dari datanya ini A itu 50 ya, 50 dari datum lama, sementara CG-nya 110 ya, gitu. Jadi tinggal di ini aja dihitung, nanti didapatkan AM baru dari datum baru juga gitu tentunya gitu ya. Tuh. Nah, kemudian nanti kalau kita hitung berdasarkan datum baru ini ya, kalau datumnya yang baru tadi itu kan adalah menghitung nilai CG, dan CG-nya itu dijadikan datum. Kalau dijadikan datum, kita hitung nanti di sini untuk sigma momennya ya, setelah Anda kalikan adalah 0 gitu ya. Jadi ini Anda bisa membuktikan bahwa dengan menggunakan CG sebagai datum, maka akan memunculkan suatu konsekuensi bahwa sigma dari momennya itu sama dengan 0, karena memang dari CG itu adalah center of gravity. Jadi di situ akan terjadi kesetimbangan gitu ya. Ini contoh yang kedua, tentukan letak CG jika diketahui posisi nose landing gear dan main landing gear dari datumnya. Nah, sama seperti tadi, mudahnya ya ditabelkan ya. Ini dengan weight-nya diketahui masing-masing untuk main wheel dan nose wheel, juga AM-nya ya. Saya kira untuk menentukan W itu secara positif ya, memang hanya pasti ke bawah ya. Dan AM ini ditentukan kalau di kanan atau belakang datum ya positif, kalau di sebelah kiri atau depan itu negatif. Nah, ini kan di depan semuanya, di belakang atau di kanan, nah ini positif, jadi momennya nanti juga positif. Kemudian dari sini sigma momen dibagi sigma weight itu hasilnya 201,5
itu ya. Jadi itu CG-nya di situ. Nah, di sini ya, ini ketemu ini. Mudah ya. Jadi itu. Dan sekali lagi CG ini memunculkan konsekuensi bahwa untuk sigma momennya sama dengan 0. Jadi kalau menjadikan CG ini sebagai datum gitu ya. Nah, jelas ya, bukan kalau datum awal tentunya bukan begitu. Ini sudah punya momennya ya segini ya kita sigmakan ya. Tapi kalau nanti ini kita pindah datumnya di sini ya, tentu saja tadi konsekuensinya adalah sigma momen sama dengan 0 gitu. Kemudian shifting the CG, jadi menggeser letak dari center of gravity ya. Ini bisa pakai rumus ini itu ya. Atau nanti ada cara yang seperti sebelumnya ya, menggunakan tabel itu. Kita lihat ini untuk contohnya A, B, C. Datumnya di sini, A-nya di sini ya. Ini jadi sudah tahu W masing-masing serta A-nya gitu. Kemudian CG-nya didapat 72 di sini ya, itu CG-nya. Jika CG ingin dipindah di tengah-tengah, maka B dapat digeser jauh berapa? Gitu. Jadi memang begini. Kalau tadi kita lakukan CG-nya tadi itu di sini ya. CG awal itu di sini ya. Kemudian sekarang itu mau menggeser posisi CG supaya ada di tengah-tengah. Kalau tadi jaraknya kita lihat dari yang paling jauh dari datum ke yang paling jauh yaitu C ya, itu 100. Ya, jaraknya kan 100 tuh yang paling jauh. Nah, kalau kita bagi jaraknya di tengah-tengah itu kan 50-50. Berarti CG itu ada di 50 dari datum itu ya. 50 dari datum. Sementara yang awal ini kan 72. Gitu. Nah, kalau CG ini dipindah, digeser sampai jarak 50 dari datum, itu kan punya konsekuensi juga. Artinya bahwa kalau kita tidak mengubah berat dari salah satu kalau nggak A, B atau C ini, ya merubah letaknya atau posisinya. Gitu ya. Itu yang memudahkan di sini adalah lebih memungkinkan ya, tentu saja ke posisinya di sini gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan ya itu. Oke, jadi sekarang ini kita akan pindah CG-nya di posisi tengah-tengah ya. Jadi 50 dari datum ini ya, dan 50 sana ini dari C. Jadi mau di sini ya konsekuensinya B-nya ini karena ini di ujung dan di ujung gitu kan. A dan C di ujung, yang memungkinkan kita ubah yang B ini. Ya B-nya diubah kemana? Mau diubah beratnya atau posisinya. Nah, kita lebih mudahnya kita ke posisinya dulu ya. Posisinya di sini kita ubah, kita geser ya. Kita geser seberapa jauh ya. Cara pertama ya dengan tabel tadi ya. Tabel tadi itu ini ya, kita tentukan untuk berat A 100, AM-nya min 50 gitu toh. Ya, jadi ini dengan CG yang baru tentunya ya. Ini kan CG-nya di sini. A-nya di sebelah kiri, berarti AM-nya itu adalah negatif gitu toh. Yang C itu di sebelah kanan dari CG, berarti AM-nya positif gitu. Nah, kalau kita hitung momen masing-masing kan ini ya. Jadi kalau kita sigmakan masih 5000. Padahal tadi kalau Anda paham yang saya maksud tadi sudah jelas ya, bahwa kalau nanti kita menjadikan CG ini sebagai datumnya ya, sebagai datumnya ya. Nanti konsekuensinya di sini adalah sigma momennya itu sama dengan 0 gitu ya. Sigma momennya sama dengan 0. Jadi kalau masih sisa 5000 ya nanti harus dikurangkan 5000 ya. Jadi nanti dengan beratnya B itu 200 dan momennya min 5000 itu, maka AM-nya berapa? Tinggal dibalik aja dari rumus momen ya. Kalau momen itu kan ini dikalikan ini ya.
Berarti kalau A-nya berarti momennya dibagi W-nya, yaitu min 25 gitu ya. Jadi nanti jaraknya dari CG itu adalah minus 25 tadi ya. Jadi ini minus 25 gitu. Nah, tadi posisinya di awal berapa sampai nanti di posisi ini, jadi tahu digeser seberapa jauh gitu ya. Atau nanti dengan cara kedua, dengan rumus yang saya sampaikan tadi ya, dengan delta, rumus ini ya, delta CG itu 72, yang CG awal tadi ya 72, kemudian dikurangi dengan 50 yang baru ya. Jadi nanti ini delta CG-nya 22, dan karena sebelah kiri jadi negatif ya gitu. Kemudian dengan menerapkan rumus ini, maka nanti tahu digeser jauh berapa ya. Ini digeser jauh min 55 inch ya. Nah, atau kalau kita balik, ini cocok. Tadi berat yang kita geser adalah 200 sebesar min 55 ini. Itu ya. Jadi dari CG nya yang tadi 72 itu digeser ke kiri sebesar 55 itu, maka nanti posisinya akan seperti ini ya. Posisinya akan seperti ini, sehingga nanti jaraknya dari CG ini itu adalah min 25 gitu ya, gitu. Nah, saya kira itu untuk penjelasannya ya, semoga jelas ya. Kemudian ini untuk pembuktian kesetimbangan ya. Tadi hanya membuktikan kesetimbangan saja, bahwa kalau nanti ditaruh di tengah-tengah seperti ini jaraknya gitu ya. Kemudian kita hitung dengan rumus yang tadi ya, yang sering digunakan untuk menghitung CG itu, ini sigma momennya sama dengan 0 itu ya. Saya kira ini penjelasan dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini jelas ya. Dan jika nanti memang masih ada yang belum jelas, ada hal yang belum jelas ya, bisa ditanyakan kembali ke saya, bisa melalui WA atau email. Jadi silahkan, atau langsung di sini ya, komen sini ya, bisa. Tapi nanti saya sarankan yang pertama di WA dulu. Begitu untuk materi hari ini saya cukupkan, dan saya ucapkan selamat belajar ya, selamat memahami untuk materi kali ini. Terima kasih.